Halo, selamat datang di Welcome to. Kembali lagi di segmen Watch and Waduh, sampai lupa. Watch and Words. Dengan gua, host kalian, Raditya Nansira Aranza, jurusan S1 Digital Content Broadcasting, NIM 1050424021. Lengkap tuh. Jadi sebelum ke segmennya, gua mau menjelaskan dulu gua dari mana aja gitu kan. Sudah lama tidak membuat konten watch and words gitu kan. Jadi sebelum ke segmennya, gua akan jelaskan dulu kemana sesosok hilangnya Dito gitu. Jadi gua ini didiagnosa, yaitu sebuah alasannya kenapa gua hilang. Padahal udah ratusan episode ya. eh, Watch and Learn Watch and Words ini sudah ratusan episode, cuman gue sempat menghilang. Bahkan gue aja kuliah pun gak jalan gitu. Karena itu sih alasannya, dan juga gue terhadap nilai pun gue nggak terlalu berharap sih. Kayak harapan gue yang terbaik aja lah pokoknya, as a man gitu kan, terima apa yang udah kita perbuat aja gitu. Jadi ya tanggung jawab aja lah, jadi ya apa adanya gitu. Kalau misalkan jelek atau segala macam ya nggak apa-apa lah. Nah ya apa boleh buat gitu kan. Cuman harapannya pasti baik, nilai konten pun akan berjalan lagi seperti biasanya gitu. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, di sini gue akan nge-review sebuah series. Ini salah satu series favorit gue, yang dimana ini the best of all time lah menurut gue gitu. Jadi salah satu series favorit gue ini yaitu Peaky Blinders. Peaky Blinders ini serial drama apa ya, kayak gangster gitulah. Zaman-zaman apa ya, zaman-zaman 1919-an atau tahun 1920-an lah pokoknya, di Birmingham setelah berakhirnya Perang Dunia ke-1. Dan di sini gue akan bahas dari segi visualnya yang ada di Peaky Blinders itu seperti apa gitu kan. Peaky Blinders ini punya ciri khas kayak gelap terus dingin, kontras, kesannya tuh dapat banget, ke suramnya itu gitu loh. Terus cocok banget lah sama dunia gangster pada zaman itu gitu. Warnanya juga bikin si karakternya itu terlihat dingin, terlihat cool gitu kan, terlihat misterius, classy gitu kan. Ditambah lagi setnya itu kayak misalkan pabrik, terus area industri kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus dari kostum Peaky Blinders sendiri, mereka itu ikonik dengan jas, long coat, terus topi topi newsboy yang ada pisaunya itu di balik topi itu. Menurut gue sih itu kayak hidden weapon gitu kan. Itu salah satu hal yang ikonik dari para Peaky Blinders. Dan gue juga ingin bukan menjelaskan sih, kayak gue tuh pengen ngasih tahu adegan favorit gue di Peaky Blinders gitu kan. Jadi ada salah satu adegan favorit gue itu di season 6 episode 6, yang dimana itu season terakhir. Jadi adegan di season di season 6 episode 6 itu, adegan favorit gue itu di saat terakhir waktu si Arthur, Charlie Strong, dan Jeremiah Jesus buat ngebunuh si Captain Swing. Pokoknya mereka bertiga itu mancing si Captain Swing itu untuk ke Garrison Pub. Terus abis itu kan kena jebakan Batman gitu kan, si Captain Swing. Abis itu mau dibunuh tuh sama si Arthur gitu kan, tapi di situ gagal. Dan pokoknya di situ ada kayak perang dingin gitulah, dan itu kayak stealth gitu, kayak sembunyi diam-diam gitu. Dan suasananya juga bikin tegang banget gitu kan. Kayak dari segi visualnya ya yang seperti biasa, yang gelap gelap suram gitulah. Terus
dari warnanya juga gitu kan yang sangat ikonik lah. Terus di adegan itu juga kayak slow pacing banget gitu. Terus kayak slow pacing terus dibuat tegang gitu kan. Karena slow pace banget terus dibuat tegang gitu kan, dari nggak ada back sound sama sekali, terus dari visualnya yang sangat-sangat dingin gitu kan. Terus ada adegan yang bayi nangis gitu tuh. Pokoknya ada sekeluarga gitu ke daerah depan pub gitu. Di saat ya mereka lagi perang-perangan, kan perang-perangannya itu ya stealth gitu kan, pada sembunyi-sembunyi gitu. Di situ ada keluarga di situ yang nggak tahu apa-apa ke daerah situ. Anyway, itu membuat suasana itu menjadi tegang gitu kan. Siapa pada akhirnya Peaky Blinders berhasil setelah menggunakan gas. Terus kayak di situ visual dari apa pas si Jeremiahnya datang, si Arthurnya datang dari kabut asap itu menurut gue di situ bedes banget itu mereka gitu kan. Itu mereka beres banget keluar dari gas itu kan, itu adegan bedesnya kan. Terus Kapten Swingnya udah nyerah lah ya bisa dibilang. Terus itu ada eksekusi jarak dekat gitu kan. Visual diakhiri dengan Arthur nembak si Kapten Swing, di situ meninggal. Ya pokoknya itu sih adegan favorit gua tentang Peaky Blinders, dan cara visualisasinya yang sangat-sangat bagus menurut gua, dari dari warnanya gitu, sinematografi, dari atmosfer, itu salah satu adegan favorit gua. Tapi nggak sip ya di Watch and Words di episode ke-500 ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan juga tombol subrek. Pokoknya ditunggu lagi episode terbarunya dari Watch and Learns. I'll see you guys in next my freaking video, cuy. Bye bye.